Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'du, yang saya hormati para bapak dan ibu jamaah Masjid Jami Al-Muharram. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di saat kita akan menutup tahun 1441 Hijriah, kita masih diberikan limpahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama nikmat iman, Islam, sehat dan afiat, sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah, dan insyaallah kita lanjutkan dengan ta'lim dan mudzakarah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil al imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi bid daraini amin. Qala ziyaratun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, menziarahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini merupakan kegiatan yang bagi kita yang jauh dari negara Saudi, ya, selalu kalau datang ke negara tersebut pasti kita ingin berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saat ini kita sedang dilanda satu ujian, ya, atau musibah, di mana akhirnya menghalangi kita untuk bisa datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah dengan demikian kita kehilangan kesempatan untuk berziarah? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita saat ini, ya. Sudah hampir 2 tahun kita tidak mampu, tidak dapat berziarah ke sana. Nah, apakah dengan kondisi macam ini kita masih bisa berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebelum kita bahas masalah tersebut, saya coba untuk memberikan satu pemahaman tentang makna ziarah, ya. Ziarah ya pasti ini bahasa Arab yang sudah menjadi kosakata bahasa Indonesia, ya, sudah umum kita memahami ziarah. Namun dalam bahasa Arab, ya, seperti dalam kitab ini dikatakan az-ziyarah, ya, fil lughah al-qasdu. Jadi ziarah itu secara bahasa maknanya bermaksud, ya, secara bahasa, ya, dari bentukan dari zara yazuru zauran wa ziyarah, jadi bentuknya masdar, gitu, ya. Wa fil urfi hiya qasdul mazuri ikraman lahu wastinasan bih. Secara kebiasaan dalam kehidupan kita ini, kalau kita berziarah, ya, berkunjung ke tempat di orang yang kita kunjungi untuk apa? Ikraman lahu wastinasan. Jadi tujuan berziarah itu 2, ikraman wastinasan. Yang pertama adalah memuliakan, ya. Kita datang ke rumah teman kita itu tujuannya memuliakan. Wastinasan, membangun ikatan kasih sayang, ya. Gimana kita dengan teman kita, saudara kita, orang tua kita, nah itu agar apa? Muncul, tumbuh dan terus menjadi jauh lebih bagus terkait dengan hubungan kasih sayang dengan orang-orang yang memang kita kenal. Ini makna ziarah. Nah, nanti ada ziarah kepada Rasulullah, ada ziarah kubur, ya. Mungkin saya bagi menjadi 2 bagian pertemuan ini.
Jadi ada yang namanya ziarah kubur, makin banyak nanti permasalahan yang kita bahas di sini. Tapi mungkin insya Allah bila Allah mengizinkan ya hari Ahad depan ya kita bicara masalah ziaratul kubri, ya ziarah kubur. Para bapak dan ibu yang saya hormati, ya, masalah ziarah ini nanti sebelum kepada Rasulullah ya. Ada satu ajaran dalam agama kita, yaitu untuk menziarahi tempat-tempat yang memang Rasul sangat anjurkan. Yang pertama adalah Masjid Quba. Ya, Masjid Quba itu di pinggiran Madinah. Nah, itu Rasul ya memang mensunnahkan, memerintahkan kita kalau kita ke wilayah tersebut ya untuk berziarah ke Masjid Quba. Kenapa? Dulu semasa Rasul hidup, beliau setiap hari Sabtu pasti ke Masjid Quba, ya, berziarah ke sana. Itulah yang dimaksud dalam ayat, ya, la masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Ya, itu yang dimaksud adalah Masjid Quba, itu At-Taubah 108. Kemudian dalam hadis yang lain Rasul mengatakan la tusaddur rihalu illa ila thalathati masajida. Perjalanan itu tidak ditekankan gitu ya. Tidak sangat dianjurkan kecuali menuju 3 masjid. Nabi nggak pernah merintahkan kita untuk berkunjung ke mana? Ke Tiongkok umpamanya ya, ke Singapura, enggak. Nabi itu menekankan ya bagi kita untuk menziarahi 3 masjid. Ini yang Rasul perintahkan betul, menjadi sunnah. Ya. Jadi kata Rasul, la tusaddur rihalu illa ila thalathati masajida. Masjidi hadza, Masjid Nabawi yang pertama itu. Wa Masjidil Haram, Masjidil Haram. Wa Masjidil Aqsa, Masjid Aqsa. Ya. Jadi kalau kita ini sudah kemana-mana ke Eropa, ke Amerika, tapi belum pernah mengunjungi Masjid Nabawi, ya Masjid Haram, kebangetan, gitu ya. Sudah bisa kemana-mana, tapi justru Rasul sangat menekankan, ya, itu sangat menekankan, la tusaddu, itu tidaklah perjalanan itu ditekankan, ya, kecuali ketiga tempat ini. Kemudian apalagi yang Rasul kunjungi? Jabal Uhud. Ya, Nabi mengatakan Jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Uhud itu adalah gunung yuhibbuna. Ya, yang gunung itu mencintai kami, wa nuhibbuhu, dan kami menyintainya. Ya, kenapa begitu? Karena di Uhud ini banyak sekali ya dimakamkan, dikuburkan para syuhada. Ya, itu para syuhada yang gugur di medan perang Uhud itu semua dikubur di situ. Maka Nabi ya selalu rutin untuk berziarah ke sana ya. Bahkan itu memang disunnahkan. Maka kalau kita ke Saudi Arabia itu biasanya ada kegiatan untuk berkunjung ke Jabal Uhud, berziarah ke para syuhada Uhud, gitu ya. Kemudian yang berikutnya kita juga diperintahkan, disunnahkan untuk menziarahi, mengunjungi orang-orang solih dan saudara-saudara kita, ya. Itu sunnah. Ini jelas dalam kitab ini kan tusannu ziyaratus sholihin wal ikhwan wal asdiqa wal jiran wal aqarib, ya, wasilatuhum. Jadi disunnahkan untuk mengunjungi orang-orang yang solih, ya, saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga, kerabat kita, dan melakukan hubungan silaturahim kepada mereka. Ya, itu sunnah. Ya, ini di masyarakat kota makin jarang ini, ya, mengunjungi teman, mengunjungi orang yang solih, ya, para ulama, para kiai, gitu. Saudara-saudara kita, saudara yang masih ikhwan itu kan, ikhwan itu saudara yang bukan sedarah, ya.
Saudara dia, maaf. Ikhwan saudara-saudara. Kalau yang bukan saudara namanya ikhwah. Gitu. Ya. Jadi saudara-saudara ikhwah. Kalau ikhwan bukan saudara. Ya. Jadi di sana apa? Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya kaum beriman adalah seperti saudara sekandung. Ikhwah. Ada dua ungkapan tuh. Ada ikhwatun, ada ikhwan. Ya. Maka ada di Mesir itu organisasi Ikhwanul Muslimin, persaudaraan kaum muslim. Enggak ada ikatan darah. Ya. Itu. Pokoknya semua yang muslim, gitu. Nah, di sini bahasa kitab ya, tusannu ziyaratul ikhwan. Disunnahkan untuk mengunjungi saudara-saudara yang seiman. Gitu ya, yang seiman sama kita. Wal asdiqa, para sahabat, jiran, tetangga dan kerabat. Itu ya orang-orang kota semakin jarang melakukan ini. Namun dalam mengunjungi mereka tentunya kita harus tahu ya yang kira-kira mereka mau nerima. Jangan mereka ada kesibukan kita datang. Itu ya jangan gitu ya. Atau ada waktu yang mereka emang gak sukai, umpamanya ba'da subuh ya, orang yang solih biasa ada zikiran dia sampai terbit matahari. Ya jangan datang pada waktu seperti itu. Kenapa? Mengganggu aktivitas rutinnya. Ya, atau di waktu-waktu yang lain mungkin yang memang mereka nggak suka kalau dikunjungi. Gitu. Ya. Mengapa ini diperintahkan? Ya, ada sebuah athar di sana dikatakan apa? Anna rajulan zara akhon lahu fi qaryatin ukhra. Pernah ada seseorang yang menziarahi saudaranya ya yang bukan tinggal di kampungnya. Jadi di tempat lain. Fa arsada ta'ala lahu ala madrajatihi malakan. Allah itu mengutus malaikat untuk mengikutinya. Lama ata alaihi, ketika malaikat itu datang kepadanya, malaikat bertanya, tentunya dalam bentuk manusia, aina turid? Ya, Anda mau kemana? Qala uridu akhan li fi hadhil qaryah. Aku ingin mengunjungi saudaraku di kampung ini. Qala hal laka alaihim min ni'matin tarubuha. Apakah ada keperluan yang memang bisa membuat apa untuk membantu kamu dengan mendatangi saudaramu itu? Qala la, enggak. Ya, aku bukan dalam rangka minta pinjaman, minta tolong, enggak. Sama sekali enggak. Ya. Ghaira anni ahbabtuhu billah azza wa jalla. Itu cuma karena aku menyintai dia karena Allah, gitu. Qala, maka malaikat tadi yang berbentuk manusia mengatakan, fa inni rasulullah ilaika, aku ini utusan Allah kepadamu. Bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu bi. Allah itu menyintaimu sebagaimana kau menyintai temanmu itu. Apa maksudnya? Ya, ketika kita berziarah ke rumah teman atau ke siapapun, bukan untuk tujuan-tujuan yang menguntungkan kita, tapi semata-mata karena kita cinta kepadanya lillah, maka Allah akan menyintai orang tersebut. Ya. Di mana dalam hadis qudsi dikatakan apa? Haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Ya. Kecintaanku pasti aku berikan kepada orang yang saling menyintai karena aku. Wa haqqat mahabbati lil mutanasihina. Ya. Pasti kecintaanku kepada orang-orang yang saling menasehati karena aku. Kemudian wa haqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya. Pasti ya aku akan menyintai orang-orang yang saling berkunjung karena aku. Nah, jadi apa di sini? Memang kita secara hukum agama dianjurkan untuk berkunjung ke rumah-rumah saudara kita, ya, baik yang ada kaitan sedarah atau tidak, kemudian berkunjung ke teman-teman kita, yang paling penting adalah berkunjung ke orang-orang yang solih, ya, itu sangat penting. Nah, bagaimana kalau istri ingin mengunjungi orang tuanya, ya, gitu. Nah, kalangan Malikiyah dan kalangan Hanafiyah dalam fatwa mereka mengatakan
istri itu punya hak untuk mengunjungi kedua orang tuanya setiap Jumat. Ya, itu menurut kalangan Malikiyah dan Hanafiyah. Jadi istri nggak boleh dihalangi untuk berkunjung ke rumah orang tuanya seminggu sekali tiap hari Jumat. Ya. Wa maharimiha kullasana, dan ke rumah orang-orang yang masih mahram dengan dia, mungkin adiknya, kakaknya, ponakannya, itu nggak boleh dilarang, ya, setahun sekali, gitu. Walau bighairi idzni zauji, sekalipun tanpa izin suami. Jadi ketika istri kita mau ke rumah orang tuanya, ya itu hak mereka, gitu ya. Nah, juga termasuk apa? Suami nggak boleh melarang orang tua istri datang ke rumah kita. Itu nggak boleh. Jadi pokoknya apa? Nggak boleh orang tua ke rumah, gitu kan ya. Gitu. Ini dalam mazhab Hanafiyah begitu. Jadi suami nggak boleh melarang orang tuanya istri datang ke rumah. Ya. Mungkin kalau Syafi'iyah beda ya. Kalau Syafi'iyah mengatakan bahwa suami punya hak untuk melarang, ya, walaupun orang tua datang ke rumahnya. Kenapa? Karena ini rumah dia, ya. Dan istri itu kalau sudah menjadi istri, perempuan sudah jadi istri, itu sepenuhnya menjadi tanggungan suami. Semuanya suami, ya. Tapi kalau suami enggak, suami itu enggak begitu. Suami tetap milik orang tuanya, ya. Jadi yang itu membedakan antara istri dan suami begitu. Jadi istri itu menjadi hak bagi suaminya, ya. Bahkan pernah kejadian kan ada seorang istri dipesan ketika dia pergi suaminya jangan kemana-mana, sampai ketika orang tuanya sakit, orang tuanya sampai meninggal, dia nggak datang. Karena memang ketaatan istri pada suami itu mutlak untuk hal-hal yang kebaikan, ya, untuk yang maksiat enggak. Tapi kalau suami nggak bisa, ya, suami itu tetap adalah milik orang tuanya. Maka ketika ada orang tua datang ke rumah anaknya yang udah berkeluarga, itu umpamanya ada makanan di situ, dia boleh makan nggak pakai izin. Kenapa? Apa yang ada di rumah itu milik dia. Ya, nah itu hebatnya orang tua, ya, terhadap anak-anak laki-lakinya. Ya, sekiranya pendahuluan saja, ya. Berikutnya ziarah Nabi SAW, ya, menziarahi Rasulullah SAW. Ajma'atil ummatul islamiyatu salapan wa kholapan ala masru'iyyati ziyaratin Nabi SAW. Semua, ya, umat Islam yang hidup pada sebelum abad ketiga Hijriah, wa kholapan, dan yang hidup setelah abad ketiga Hijriah, semuanya sepakat tentang disyariatkannya berziarah kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Wa ziyaratun Nabi ba'da wafatihi tatahaqqatu bi ziyarati qabri, ya. Menziarahi, mengunjungi Nabi setelah beliau wafat itu bisa dilaksanakan dengan berziarah ke kuburnya, ya. Jadi ketika kita berziarah ke kubur Rasul, itu sama dengan kita berkunjung kepada Rasul ketika hidup. Itu seperti itu, ya. Maka seluruh umat Islam, baik yang salaf maupun yang kholaf, ya, bukan salaf yang maksud sekarang, ya, maaf, bukan salaf yang menyebut dirinya salaf, enggak, bukan itu. Salaf itu orang-orang yang hidup di bawah abad ketiga Hijrah, itu salaf, ya. Kholaf itu yang hidup setelah abad ketiga Hijrah, ya, itu. Jadi ada ulama salaf, ada ulama kholaf, ya, itu. Nah, mereka sepakat itu. Wa qad zahaba jumhurul ulama min ahlil fatwa fil madzahib ila anna sunnatun mustahabbah. Kalangan mayoritas ulama dari semua madhab, mereka mengatakan bahwa hukumnya sunnah mustahabbah, sunnah yang sangat disukai. Jadi berziarah ke makam Rasul itu hukumnya sunnah mustahabbah, sunnah yang sangat disukai, dicintai. Wa qalat ta'ifatun minal muhaqqiqin, sekelompok kalangan muhakkikin. Ini makna muhakkikin macam-macam nih.
Ya, yang dimaksud muhakik itu ada yang mengatakan orang yang menguasai ilmu secara penuh dalam berbagai disiplinnya. Gitu ya, itu muhakikin. Ada yang mengatakan muhakikin adalah kalangan orang-orang yang seperti orang tasawuf, gitu, muhakikin. Apa kata mereka? Hiya sunnatun muakkadah, bahkan sunnah muakkadah. Jadi ziarah kepada Rasul itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Dulu saya pernah ketika ngaji dengan Prof. Aliuddin Al-Kamidi, ya, beliau mengatakan gini, saya tanya, itu orang ada yang datang pergi haji atau umroh ke Mekah, ya, tapi langsung pulang, ya, nggak berkunjung ke Rasulullah. Apa jawaban beliau? Ya, bukannya dia yang nggak mau berkunjung, Rasul yang nggak mau ketemu sama dia, gitu. Ya, Rasul nggak mau ketemu sama dia. Ya, mungkin ada faktor lain ya, seperti itu. Sampai begitu jawabannya. Ya. Nah, ini bahkan ada yang mengatakan wajib, seperti seorang ulama fikih dari kalangan Maliki, yaitu Abu Imran Musa bin Isa Al-Fasi. Ini orang Maroko, ya, Fes itu orang Maroko. Ila annaha wajibah, wajib. Ya. Jadi kalau yang lain mengatakan sunnah, tapi kalau kata Syekh Imran, ya, Abu Imran Musa bin Isa Al-Fasi, itu berziarah ke Rasulullah wajib. Jadi kalau kita sudah ada di Saudi, ya, enggak ziarah kepada Rasul, dosa. Ini menurut Abu Imran, ya, seperti itu dari kalangan Maliki. Ya. Lalu di mana dalilnya? Ya, di mana dalil bahwa mengunjungi Rasulullah SAW ke kuburnya itu menjadi hal yang sunnah? Ya. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam hayyun fi qabri ba'da mautih. Sungguh Rasulullah SAW itu hidup di dalam kuburnya setelah kematiannya. Ya. Jadi Rasul itu tetap hidup di alam kuburnya. Kama anna syuhada ahyaun, ya, binasil Quran. Sebagaimana para syuhada itu hidup berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran. Jadi Allah mengatakan, jangan engkau katakan bahwa orang-orang yang mati syahid itu mati. Mereka itu hidup, bahkan diberikan rezeki oleh Allah. Itu. Ya. Kalau para syahid saja hidup dan mendapatkan rezeki dari Allah, mana yang lebih mulia antara syuhada dengan Rasul? Lebih mulia Rasul, ya. Maka ketika kita berziarah kepada Rasulullah, itu Rasul tahu, ya. Rasul itu tahu tentang ziarah kita kepadanya. Gitu. Ya. Karena jelas Al-Quran mengatakan, jangan engkau katakan bahwa orang yang mati syahid itulah mati. Ya. Bahkan mereka itu hidup dan Allah berikan rezeki kepada mereka. Gitu. Tapi bagaimana hidupnya mereka? Di sini katakan apa? Laisat bil zahiratin indana. Bentuk hidupnya bukan kayak kita begini. Wahiyya ka hayatil malaika. Ya, dia itu seperti hidupnya para malaikat. Bagaimana hidupnya? Kita nggak tahu. Ini alam-alam yang sudah di luar alam kita. Ya, namun yang jelas Al-Quran menegaskan itu. Ya, orang-orang yang syahid itu nggak meninggal. Mereka masih diberikan rezeki oleh Allah. Ya, maka mafhum mukhalafahnya kita bisa berkesimpulan, kalau para syuhada saja mereka itu hidup dan diberikan rezeki oleh Allah, Rasul lebih mulia daripada syuhada. Gitu. Wa fi sahihi Muslimin fi hadisil Isra'i qala sallallahu, dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, tentang hadis Isra, Rasul mengatakan apa? Marartu ala Musa lailatan usriyabi. Ya. Aku ketika diisrakan oleh Allah pada malam Isra, ya, dia berkata apa? Nabi katakan, indal kathibil ahmar wa huwa qaimun yusalli fi qabri. Nabi melihat di daerah gunung, ya, Gunung Ahmar itu Nabi Musa berdiri sedang sholat di kuburnya. Ini Muslim, hadis Muslim, sahih. Ya. Jadi ketika Nabi Isra, beliau itu melewati satu tempat yang namanya Al-Kathibul Ahmar.
Nabi mengatakan, aku melihat Nabi Musa sedang sholat di kuburnya. Wa qaulu sallallahu ada lagi sabda Rasul, fazurul kuburo fa innaha tadzakkurul maut. Berziarah kuburlah kalian, maka sungguh ziarah itu akan mengingatkan kepada kematian. Itu ya, ini. Kemudian ada sabda Rasul, man zarani ba'da mauti faka'anna ma zarani fi hayati. Ini hadis riwayat dari Ad-Daruqutni, ya. Beliau mengatakan begitu, ya, meriwayatkan hadis, man zara qabri, barang siapa yang mendatangi kuburku, gitu. Ba'da mamati, setelah kematianku, faka'anna ma zarani fi hayati, seolah-olah dia itu mengunjungiku di saat aku masih hidup. Ya, jadi itu kata Rasul begitu. Nanti siapa saja yang datang kepadaku di saat aku sudah meninggal dunia, maka kunjungan itu sama dengan kunjungan dia ketika saat saya masih hidup. Ada lagi hadis walaupun ini dhaif, ya, mengatakan apa? Man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang berziarah ke kuburku, maka dia nanti akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Terkait dengan hadis dhaif, Imam Nawawi mengatakan hadis dhaif boleh dijadikan dalil untuk fadhailul a'mal. Ya, sebab itu bukan palsu, bukan maudhu. Kalau hadis maudhu jelas itu palsu. Ini hadis dhaif, kadang ada sanad, ya, perawinya enggak dikenal, sehingga menyebabkan hadis itu dhaif. Ya. Imam Nawawi mengatakan hadis dhaif boleh dijadikan sandaran untuk fadhailul a'mal, untuk keutamaan amal kita, agar kita termotivasi, ya, menjadi apa? Turaghibu bi tahsili thawab, ya. Kita itu termotivasi untuk mendapatkan pahala itu, au maghfirah, ampunan, au fadilah, atau keutamaan. Ini kadang-kadang ada yang mengatakan, oh itu hadis dhaif. Kalau untuk dalil-dalil seperti fikih enggak boleh. Dalil untuk ketauhidan enggak boleh. Tapi dalil untuk memotivasi kita untuk berbuat kebaikan, itu kata Imam Nawawi boleh menggunakan hadis dhaif sebagai landasan dalilnya. Berikutnya, fadlu ziaratin Nabi SAW, keutamaan berziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan dalil-dalil di atas, hadis-hadis yang ada di atas tadi, ya, maka bagi mereka yang menziarahi kubur Rasulullah SAW, ini akan mendapatkan banyak manfaat, di antaranya akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping akan mendapatkan pahala dari ziarahnya tadi, ya, itu. Wa ala dzalika in aqada ijma'ul muslimina fi kafatil usuri kama sarraha bi Iyad wan Nawawi was Sanadi wa Ibnul Hammam, ya. Oleh sebab itu para ulama di semua zaman, sebagaimana dijelaskan oleh Iyad, Syekh Iyad dan Imam Nawawi serta As-Sanadi dan Ibnul Hammam, kenapa? Berarti apa itu ziarah itu merupakan kepada Rasul hukumnya sunnah, ya, mesti dilakukan. Bahkan kata Ibnu Hajar, innaha min afdhalil a'mal wa ajalil qurbat al-musila ila dzil jalal. Bahkan berziarah kepada makam Rasul itu menjadi amal yang utama dan yang paling dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu mengenai fadilahnya. Jadi kita mendapatkan pahala, mendapatkan keutamaan, ya, dan semakin kita berdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya ada berziarah kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, ayyunawiya ziyaratul Masjidin Nabawi aidon li tahsili sunnata ziyaratul masjid wa thawabiha lima fil hadisi, ya. Jadi kata Rasul, penulis ini, bahwa kalau kita berziarah ke makam Rasul, niatkan juga untuk berziarah ke Masjid Nabawi, karena berziarah ke Masjid Nabawi itu adalah sunnah, ya. Jadi jangan hanya berniat untuk berziarah kepada Rasulullah SAW, tapi hendaknya
kita niatkan juga untuk berziarah ke Masjid Nabawi. Yang kedua, al-ightisalu lidukhulil Madinati al-Munawwarah wala bisa anzofas siyabi, dan disunahkan ya, dianjurkan untuk adab etikanya ketika kita akan masuk kota Madinah kita udah bersih-bersih gitu ya, termasuk mengenakan pakaian yang paling bersih. Ini memasuki kota yang disucikan. Bahkan Imam Malik ya, beliau nggak pernah dia itu buang, maaf ya, BAB itu nggak pernah dia di Madinah, pasti dia keluar dulu. Ketika ditanya kenapa Anda itu kalau ingin buang kotoran tuh keluar Madinah, karena di bumi ini ada orang yang paling mulia, ya, maka dia nggak mau, itu nggak adab, nggak etis. Itu sampai begitu tuh Imam Malik, ya, takzimnya kepada Rasulullah. Ketika dia akan buang hajat maka dia keluar dari Madinah. Yang berikutnya al-muwazabatu ala salatil jamaati fil Masjid Nabawi muddatal iqamati fil Madinah. Kita itu adabnya ketika berada di Madinah hendaknya muwazabah, membiasakan untuk sholat jamaah di Masjid Nabawi selama kita berdiam di Madinah. Kenapa? Karena kata Nabi ya, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwa ilal masjidil haram. Salat di masjidku ini lebih baik daripada 1000 salat di tempat lain kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram 100.000. Jadi kalau kita salat zuhur di Masjidil Haram maka nilainya sama dengan kita salat zuhur 100.000 di masjid yang lain. Ya. Kalau di Nabawi kita salat zuhur di Masjid Nabawi, maka nilai pahalanya itu ya, nilai keutamaannya itu adalah 1000 kali sholat di tempat lain. Maka kalau kita sedang ada kesempatan ke sana, jangan sholat di hotel, ya, di Haram atau di Madinah, upayakan kita datang ke Masjid Haram kalau di Mekah atau ke Masjid Nabawi kalau di Madinah. Ya, walaupun lu pernah ada fatwa bahwa mengatakan sholat di hotel itu selama dia ada di Mekah, ada di lingkungan Mekah sama dengan sholat di Haram. Ini dipertanyakan, ya, karena Nabi mengatakannya al masjid bukan al Mekah. Ya, Nabi kata masjid, bukannya wilayah, gitu ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, ya, ketika kita berziarah kepada Rasulullah SAW, maka kita pun niatkan ziarah kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Khattab. Sebab mereka kuburnya itu berdampingan. Itu kan hujrahnya Rasul, ya. Jadi kalau kita ziarah kepada Rasulullah, maka kita berziarah kepada Abu Bakar As-Siddiq, ziarah kepada Umar bin Khattab, gitu, ya. Seperti itu. Yang berikutnya, yang dimakruhkan, yang dimakruhkan ketika ziarah kubur. Yang pertama berdesakan, ya, at-tazahum inda ziarah. Enggak boleh berdesakan, apalagi campur laki perempuan. Kalau sekarang kan nggak bisa, laki perempuan nggak bisa di situ, ya, hanya laki saya. Tapi kalau dulu itu bisa at-tazahum, terjadi berdesakan, ya, itu tidak dianjurkan. Kemudian bersuara keras ketika kita menyampaikan sholawat dan salam kepada Nabi atau berdoa, itu harus dengan suara yang pelan saja. Kalau dengan suara keras itu tidak hukumnya makruh. Kemudian nggak boleh kita untuk mungkin dianggap tabarukan, ya, ini makruh hukumnya. Kalau kita berusaha menyentuhkan bagian tubuh kita yang belakang atau perut kita ke dinding kubur, kalau sekarang ya hanya ada pembatas saja. Itu juga nggak boleh. Kan ada kebiasaan orang yang dari Afrika itu biasanya mereka berusaha apa? Untuk untuk bisa menyentuhkan tubuh mereka kepada kubur Rasulullah, itu, kepada dindingnya.
Bahkan Imam Nawawi mengatakan itu termasuk apa? Mengelilingi kubur itu Imam Nawawi mengatakan nggak boleh, gitu ya. Karena ada kebiasaan orang tertentu kalau dia berkunjung ke kuburnya orang soleh, ada yang begitu tuh, ya. Seperti tawaf, ya, mengelilingi apa? Memutari kubur. Nah, itu Imam Nawawi menegaskan nggak boleh, gitu ya. Termasuk menyentuh dinding kubur dengan tangan atau menciumnya, ya kan ada yang mencium gitu. Nah disinilah ya kemudian ada satu pendapat, ya, dan ini para ulama mengatakan, ya, sebagai etika kepada Rasul, maka ketika kita berziarah sama sikap kita ketika Rasul masih hidup. Bagaimana? Tidak ada sahabat, ya, yang kemudian jaraknya dengan Rasul itu sangat dekat, ya, kecuali dulu pernah itu ada orang yang ingin sekali bersentuhan dengan Rasul, maka dia cari trik bagaimana, ya, lalu dia bilang apa? Dulu Rasul pernah mukul saya, ya, pakai cemeti, gitu kan? Sekarang saya menuntut balik, ya, kan Islam begitu. Ketika kita disakiti fisik kita harus ada tindakan balasan. Nah kemudian Rasul para sahabat bilang, Sayyidina Umar udah mulai marah ini. Kata Rasul, enggak, biarkan, gitu ya. Silakan, kata dia, dulu ketika engkau mencemeti saya nggak pakai pakaian, ya, nggak pakai pakaian, gitu. Artinya sampai batas tubuh yang atas itu, ya, bagian tubuh atas tidak berpakaian. Maka kata Rasul, ya oke, ya, artinya apa? Dibuka, Rasul buka pakaiannya sehingga terlihat itu, kemudian dipersilakan, silakan, ya, Anda mencemeti saya. Ya, ketika itu Rasul katakan begitu, orang itu kemudian apa? Menghampiri Rasul, ya, memeluk beliau, gitu, sampai Rasul mengatakan, karena tubuhmu, ya, sudah bersentuhan dengan tubuhku, maka haram neraka membakarmu. Itu. Ini tabarukan, ya, seperti itu. Itu menjadi satu hal yang sudah dikenal oleh banyak ulama tentang kisah tersebut, ya. Nah ini berarti apa? Ketika kita tidak bisa berkunjung ke makam Rasul, ini kita bisa mengibaratkan semacam itu, karena ketika kita ziarah ke makam Rasul itu juga harus jaga jarak, ya, tidak boleh langsung kepada makam Rasul sebagai satu etika adab kepada beliau, sebagaimana dulu ketika beliau hidup, ya, tidak ada orang yang berdesak-desakan ingin dekat dengan beliau. Semua berusaha untuk menjaga etika, ya. Nah di saat semacam ini, ya, maka kita pun di saat kita bersalawat kepada Rasul, ya, maka ini menjadi bagian dari ziarah kita kepada Rasulullah SAW. Ya. Kenapa? Nabi mengatakan, man sholla alayya sholatan sallallahu asra sholawatin. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu solawat, maka Allah akan bersolawat kepada orang tersebut, ya, 10 solawat. Bagaimana Allah bersolawat? Allah memberikan rahmatnya, ya. Kata Sayyidina Ali, satu rahmat yang kita terima dari Allah itu udah lebih dari cukup. Ini Allah memberikan 10 rahmat kepada setiap orang yang bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi walaupun kita tidak bisa berangkat ke sana, atau baik karena kondisi ataupun karena kita tidak mampu secara pembiayaan, maka dengan memperbanyak solawat kepada Rasulullah SAW itu akan menjadikan hal yang baik untuk kita. Ya. Jadi jangan pernah sepi dari sholawat kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Dalam ayat dikatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi, maka wahai kaum beriman bersolawatlah kepada Nabi dan mengucapkan salam kepadanya. Ya, cuma bedanya Pak, kalau Allah bersolawat, Allah memberikan rahmat. Malaikat bersolawat, malaikat memohonkan ampun kepada Allah. Kalau kita bersolawat, kita berdoa untuk Nabi Muhammad SAW. Seperti itu, ya. Saya kira ini mudah-mudahan kajian yang mungkin waktunya sangat pendek, ya, sangat terbatas,
Ya kita sampai di sini, mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Ya, apapun yang kita alami saat ini, jangan pernah melupakan sholawat pada Rasul. Karena ada dalam satu kitab namanya Al-Fawaidul Mukhtarah, ada seorang ulama mengatakan bahwa di zaman seperti saat ini, ya, yang paling bermanfaat dari zikir adalah sholawat kepada Rasulullah SAW. Gitu. Demikian, mohon maaf bila ada hal yang perlu untuk didalami, disilakan.